Apakah kemudian pemahaman masyarakat pada zakat ini sudah betul-betul dipahami secara umum? Kalau memang ternyata belum, itu apa yang menyebabkan, Ustadz? Orang kaya tapi dia belum mau bayar zakat. Orang kaya Mampu tapi tidak bayar zakat. Tidak bayar ini zakat. yang istilah kita muzekke. Nah, muzekke ini kalau saya kasih ini, saya bayar ini, tidak pernah tunjuk kuliah apa ya hasilnya? itu. Jadi ada banyak faktor. Pertama, Iya, bayangkan, iya. tapi jangan kasih tahu yang tidak nonton ini. Iya, yang tidak nonton tidak usah dikasih tahu. Data uang yang tersimpan di bank di Iya. Makassar, ya baik yang deposito itu kalau yang milik orang Islam, bocorannya Kalau betul-betul memang dana zakat itu disalurkan dengan baik, Iya. maka tidak ada lagi orang di gelandangan, fakir dan sebagainya. Bagaimana tanggapan jadi itu? ini dua kalau terbangun kesadaran, maka semua orang akan berlomba-lomba bayar zakat. Cuma kan Apa caranya Basnas Kota Makassar supaya kemudian mampu menjangkau orang-orang kaya ini, para sultan-sultan ini, mampu kemudian sesuai dengan apa yang kita harapkan? Saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Alhamdulillah kali ini momentum yang sangat luar biasa. Tamu saya merupakan sosok saya idolakan. Saya banyak melihat beliau kiprahnya sebagai tokoh agama, tokoh pendidik, dan beberapa kali saya ketemu secara tidak langsung di masjid. Dan ini menarik sekali karena begitu banyak kemudian keresahan masyarakat membicarakan soal ini. Kebetulan memang beliau membidangi soal zakat. Nah, kali ini kita mau langsung bicara sama beliau. Langsung kita present melalui sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, tumbuh indah di dalam lorong. Sungguh senang rasanya hati sudah datang Ustadz HM Asar Tamanggong. saya kira Ustaz Lorong. Bisa tanya juga tadi. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ustadz? Ya, Sehat Ustadz ya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Akhir-akhir ini Ustaz kayaknya musim jamaah haji agak-agak padat sila waktu tak. Ya, alhamdulillah 1-2 hari ini kan pemberangkatan. Iya. Tapi untuk di asrama haji Iya. teman-teman kan sistem sudah jalan. Jadi Sistem teman-teman sudah jalan. Karena setiap jamaah haji dari Makassar kita bekali dengan bingkisan dari Basnas Makassar. Masya Allah. Jadi jadi Basnas Makassar terlibat di situ Ya, Ustaz. jadi ada tempat sendal yang Iya. kuat itu. Iya. Kemudian ada kesukaannya orang Bugis Makassar abon. Oh, di situ. Jadi setiap dia makan abon dia ingat berzakat. Masya Allah. Iya. Ustadz, saya mau ajak ini ngobrol-ngobrol sebagai representasi generasi milenial berkecimpung dalam dunia digital. Kemarin itu ada sedikit isu yang cukup merebak di media sosial. Dan hari ini baru saya mau konfirmasi kita. Sekaligus juga menjelaskan sebenarnya seperti apa di Basnas itu Ustadz. Sebenarnya kalau menurut kita ini Ustadz, apakah kemudian pemahaman masyarakat pada zakat ini sudah betul-betul dipahami secara umum? Kalau memang ternyata belum, itu apa yang menyebabkan Ustadz? Karena di kepalanya orang Ustadz, karena saya bulan Ramadan 2 tahun terakhir, saya selalu kampanye zakat. Soal zakat fitrah oke lah orang sudah paham Ustadz. Zakat hartanya yang kadang-kadang ini. Nah itu kira-kira gimana itu Ustadz bisa menyampaikan? Saya biasa cara makan begini. Iya. Kakak Rizal ya. Iya Ustadz. Menghitung zakat itu gampang, sangat mudah. Yang susah ini mengeluarkannya. Jadi sebenarnya kalau menghitung zakat gampang karena yang susah dihitung itu warisan. Karena hukum warisan hanya sepersekian, kemudian tidak paten sepersekian memang, tapi kalau ada anaknya, kalau ada ibunya masih hidup, orang tuanya masih hidup. Tapi kalau zakat tidak, hitungannya jelas 10% kalau pertanian yang tak ada hujan, 5% kalau pertanian yang dibiayai dengan pengairan, 2,5% kalau tabungan termasuk emas, 20% kalau rikas atau barang tambang. Jadi gampang sekali. Sudah ada memang. Sudah jelas. Ketentuannya. Jadi siapapun yang punya deposito atau tabungan 1 tahun 1 miliar ya 25 juta. 25 juta. Gampang sekali hitungannya. Saya punya uang 10 miliar berarti 250 juta. Yang susah mengeluarkannya. Makanya kalau kita keliling di mana-mana ceramah tentang zakat paling gampang karena dari tahun 1 sampai tahun 2023 pernah berubah 2,5%, 5%, 10% dan 20%.
Jadi tambang itu siapapun yang punya tambang itu keluar 20%. Oke. Nah, kalau tabungan Ya. ada aturannya haul dan nisab. Jadi haul itu cukup 1 tahun, Ya. nisabnya jumlah minimal. Jumlah minimal. Minimal 85 gram emas. Oke. Jadi kalau harga emas 1 juta, sebenarnya bukan 1 juta, cuma susah hitungnya kalau Ya. kita hitung Anggaplah misalnya 1 gram 1 juta. Karena kita kan tidak punya kalkulator. Jadi kalau 85 juta dan tersimpan 1 tahun, berarti keluar 2,5%. Jadi sangat mudah. Nah, yang berat ini itu tadi membangun kesadaran. Makanya kita kan mengurus itu di Basnas, itu 3 golongan besar. 3 golongan Ya, besar. dengan tingkat kesulitan berbeda-beda. Apa itu? Yang pertama mustahik. Mustahik. Mustahik orang-orang yang menerima zakat. Baik. Ini yang paling mudah diurus. Mudah Paling diurus, mudah. ya, Disuruh datang jam 9, jam 8 sudah datang. Datang betul lagi. Paling disiplin. Jangki bergerak, pasti dia tidak bergerak. Karena kalau bergerak tidak dapat bagian. Oke. Yang kedua muzaki. Muzaki. Muzaki ini juga relatif bagus karena dia sudah terbangun kesadaran untuk membayar. Yang ketiga ini yang repot ini, orang kaya tapi dia belum mau bayar zakat. Orang kaya? Ya, orang kaya mampu tapi tidak bayar zakat. Bayar ini zakat. yang istilah kita muzeke. Nah, muzeke ini yang repot ini. Pasangku dengar istilah gini musik. Ya, jadi muzeke ini yang luar biasa. Kalau muzaki gampang, mustahik mudah. Muzeke yang susah. La ilaha illallah. Ini. Dan dia pintar menghitung, susah mengeluarkan. Dan itu banyak di Makassar, Ustaz. Banyak. Jadi data bayangkan. Ya. Ini tapi jangan kasih tahu yang tidak nonton ini. Iya, yang tidak nonton tidak usah dikasih tahu. Data uang yang tersimpan di bank di Makassar, ya baik yang deposito itu kalau yang milik orang Islam bocorannya 2,5%-nya saja 55 miliar. 2,5% saja. Dari depositonya orang Islam di Makassar. Itu saja luar biasa. Seandainya mereka sadar untuk mengeluarkan zakatnya 2,5%, sudah ada 55 miliar khusus dari deposito. Belum dari hasil zakat perdagangan, dari zakat emas dan yang lain. Jadi potensi zakat di Makassar ini luar biasa. Besar sekali, besar Ustaz, sekali. ya. Tapi memang belum begitu maksimal dikeluarkan karena faktor itu tadi, apakah pemahamannya, pendidikannya, atau mungkin dianggap kalau saya kasih ini, saya bayar ini, tidak pernah tunjuk kuliah apa hasilnya. Itu. Jadi ada banyak faktor. Pertama ketidakpercayaan. Tidak percaya. Makanya kita membangun trust ini, kita membangun kepercayaan umat. Sejak saya jadi pengurus Basnas, saya dilantik itu Mei 2021. Oke. Jadi sekarang sudah jalan 2 tahun. Saya diamanahi ketua karena dari 4 yang terpilih saya yang paling belakangan lahir. Jadi kalau yang makanya saya jadi ketua biar adil. Nah, sejak itu kita bangun. Sekarang itu 1 rupiah masuk ke Basnas itu harus terupload. Baik media sosial maupun di data email, data website kita, semuanya jelas. Berarti orang bisa monitor. Orang bisa monitor uangnya dikemanakan. Baik. Karena memang membangun kesadaran ini yang berat, tapi lebih berat lagi membangun kepercayaan. Jadi kita bangun meyakinkan umat ini bahwa kalau masuk dananya atau zakatnya ke Basnas itu masuk dengan benar dan insya Allah tersalur dengan benar. Nah, saya mau kejar di situ, Ustaz. Tadi memang kita sampaikan bahwa memang susah membangun kesadaran, tapi jauh lebih sulit membangun kepercayaan. Itu tentu banyak faktornya itu, Ustaz. Nah, sekarang tadi kita bilang bahwa menyalurkannya ini. Nah, kemarin ribut-ribut di media sosial ini, Ustaz, adalah ketika kemudian ada isu pajak dan sebagainya. Orang kemudian kan selama ini kalau pajak bicara lari ke jembatan, pendidikan, fasilitas umum lah, fasilitas rakyat. Nah, kalau zakat sendiri, Ustaz. Ini lagi mudah lagi. Jadi zakat itu tidak ada susahnya. Menyalurkan itu gampang karena Allah sudah kasih rumus yang tidak boleh dirubah. Jadi dalam surat At-Taubah ayat 60 jelas hanya 8 kelompok yang boleh menerima zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara, fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilina 'alaiha amil, wal muallafati qulubuhum muallaf, wa fir riqab, budak, wal gharimin, orang berutang, wa fi sabilillah, pejuang di jalan Allah, wa banis sabil, musafir. Nah, kenapa orang tidak percaya? Karena selama ini prakteknya banyak yang masuk ke 9 ke atas. Wal mimbari, wal karpeti, wal listriki, bahkan yang fatal wal ketua yayasani. Ini ketua juga padahal mestinya kan cuma 8.
Coba kalau 8 itu, nah sekarang ini yang kita jaga di. Oke, Jadi itu saya maksud di Ustaz. awal-awal saya di Basnas Makassar Iya. itu kalau menjelang Lebaran kan biasalah banyak yang Ya, datang. berharap. Iya. Dan menurut anak-anak di kantor begitu datang ini rame-rame, ada yang WTS ya, wartawan tanpa surat kabar lah, yang datang. Laporannya anak ya memang begitu setiap tahun Ustaz. Jadi kalau kita tidak kasih mengganggu. Hanya saya bicara dengan bagus. Anu ini Pak Ketua silaturahmi ini. Oh ya bagus silaturahmi itu memang penting. Pura-pura saya tidak mengerti, hampir setengah jam deh. Tidak mau masuk ini. Hanya dia terus terang. Siapa tahu ada yang bisa. Oh iya, kita memang harus berbagi nih. Saya panggil bendahara berapa satu orang. Sudah itu saya bilang tapi penyerahannya kita dipoto. Iya. Jangan dipoto. Saya bilang tidak bisa karena dari foto ini saya harus lempar ke Facebook penyerahan kepada Asnab. Nah tinggal kita pilih apakah Asnab miskin kah, fakir kah, mualaf. Hanya tidak jadi dan saja itu tidak pernah lagi ada. Tidak pernah lagi datang Ustaz. Jadi saya siapapun yang datang minta uang siap kasih. Yang penting dia siap memilih salah satu dari 8 kelompok. Itu. Ya kalau mau dikasih masuk di kelompok yang mana? Fakir, miskin kah, dan budak kah? Dan pasti harus kita upload dengan wajah yang tidak blur. Ya penyerahan kepada mustahik. Kenapa itu kita lakukan? Ya karena untuk transparansi, untuk membangun kepercayaan bahwa memang tahu disalurkan. Ya, jadi akhirnya masa kita mau dikira miskin, jangan dikasih deh ya. Memang hanya tidak jadi. Oke. Ya, itu yang kita jaga. Kita jaga. Jadi memang pada dasarnya adalah penyaluran ini memang di 8 kelompok sudah ini jelas saja. 8. Jadi Al-Quran itu menjelaskan hanya 8 yang diberi. diberi. Kalau yang bayar zakat, siapa yang berkewajiban bayar zakat itu tidak disebutkan rinci. Yang disebutkan rinci yang 8, yang menerima. Karena kalau yang menerima tidak disebutkan rinci, berkelahi orang. Berkelahi orang. Semua orang mau ambil. Makanya jelas ini 8. Kalau yang kewajiban bayar zakat hanya dibilang orang kaya yang punya ini, tapi siapapun silahkan. Silakan. Tapi kalau yang mau diberi tidak boleh, harus ketat ke 8 kelompok ini. Baik. Saya pernah dengar beberapa berita dan juga penjelasan di media sosial. Ini selalu sambil sampel di situ saat media sosial karena era kita sekarang begitu, Ustaz. Ada yang mengatakan begini, kenapa sih masih banyak orang miskin, masih banyak orang fakir, masih banyak gelandangan di lampu merah dan seterusnya. Kalau betul-betul memang dana zakat itu disalurkan dengan baik, maka tidak ada lagi orang di gelandangan, fakir dan sebagainya. Bagaimana tanggapan itu? Jadi jumlah zakat yang terkumpul khusus di Basnas Makassar. Basnas Makassar karena beliau ketuanya. Itu zakat malnya itu baru belasan miliar satu tahun. Oke. Belasan miliar itu tidak bisa menyelesaikan persoalan. Potensi zakat di Makassar itu 1, sekian triliun. Potensinya. Tapi yang membayar, yang menyetornya ke Basnas itu belasan miliar. Ya tahun ini kita target di angka 43 miliar. Kelihatannya kalau mencapai 1/2-nya itu lumayan. Ya, karena itu tidak bisa memang menyelesaikan. Karena belum mampu kita menghadapi jumlah orang miskin yang begitu banyak. Orang miskin betulan. Saya tidak pernah setuju kalau yang di pinggir jalan. Kenapa bisa? Di pinggir jalan itu menurut surveinya, hitung-hitungannya teman-teman, itu satu hari antara 300 sampai 500 ribu. Pendapatannya. Jadi 1 bulan itu gajinya mereka itu 9 juta sampai 15 juta. Nah kalau UMR. Dan yang kasih gaji itu adalah orang yang cicilan motornya belum lunas. Yang masih banyak cicilan mobilnya, rumahnya. Makanya saya bilang berhenti memberi uang di jalan karena mereka orang kaya. Ya, mereka orang yang 300 sampai 500 ribu per bulan. Ya, mudah-mudahan per hari. Mudah-mudahan tersinggung ini supaya mereka marah dan berhenti di jalan. Dan juga masyarakat tidak memberi. Jangan memberi. Jadi, kasih ayo. Saya alhamdulillah pasti dia akan, tidak mungkin dia di sana pakai dasi. Pasti dia bergaya bagaimana memelas. Makanya ayo mulai sekarang kalau memang kita sayang pada mereka, jangan kasih uang. Ya, saya dulu awalnya bercanda tapi akhirnya jadi kenyataan. Awal-awalnya dulu saya kalau dari Sungai Minasa di perempatan Kok Bang Lampu Merah, saya kasih gula-gula kah atau saya kasih air. Ya ada lagi minta kasih air. Itu berlangsung hanya sekian lama. Kalau mobilku dekat dia menjauh. Pasti dia bilang basaro je na jadi kalau ini kasih. Natandai mi. Natandai. Makanya kalau ada pengemis apa air minum kasih kan.
Oke. 1 bulan saja dia mengemis sehingga Herminu dapat berhenti sendiri tuh. Berhenti sendiri. Jadi kenapa dia tinggal di jalan? Pasti tanya, ya dia bilang tolong siapa mau pergi kerja lain, di sini kita berdiri dapat 300.000 satu hari. Dapat 500.000, jadi berhenti memberi uang di jalan supaya mereka pulang ke rumah. Kalau mereka akan ada bakat kreatif. Jangan dikira orang yang semprot emas apa itu perak dirinya itu bodoh. Itu bentuk kekreatifannya, kreatif. Tapi karena disalahgunakan. Nah, kalau ini kreativitasnya ini diarahkan untuk hal yang positif, pasti bisa bagus. Ya, nanti Basnas atau lembaga yang lain memberikan modal. Ya, jadi bukan lagi ikan yang dikasih tapi pancing. Bisa dia dari penerima menjadi pemberi. Jadi pemberdayaan juga tercipta di sana, Ustaz. Dan itu yang kita lakukan di Basnas. Oke, berarti di Basnas ini, Ustaz, konfirmasi kalau saya salah, Ustaz, di Basnas ini tidak hanya pada penyaluran zakat, Ustaz, tapi ada juga bidang-bidang pemberdayaan. Jadi, atau semacam dua pengeluaran kita. Pendistribusian, ada pendistribusian itu 40%, ada pemberdayaan. Jadi pendistribusian ini uang mati, uang memang kita kasih orang duafa. Yang kalau tidak dikasih dia tidak makan. Itu di setiap bulan kita kasih. Ada beras 10 kilo, teh, gula, pokoknya lengkap. Bagaimana caranya Basnas Kota Makassar, Ustaz, untuk mengetahui bahwa memang ini betul-betul duafa datanya? Kita survei. Jadi kita tidak pernah menerima data langsung dieksekusi. Kita turun ke lapangan. Kita lihat rumahnya. Ini layak. Dia sebatang kara. Itu kita kasih bantuan bulanan. Setiap bulan kita datangi dan itu setiap bulan. Setiap bulan. Jadi secara bergilir setiap bulan itu kita datangi, bawakan beras 10 kilo, teh, gula dan uang cash. Ya, kita pastikan mereka hidup untuk 1 bulan. Nah, itu kurang lebih target kita untuk pendistribusian itu hanya 40%. Nah, 60%-nya ini pemberdayaan. Kita kasih orang-orang miskin itu apa sebabnya miskin? Miskin? Saya tidak ada lapangan pekerjaan, tapi saya bisa bekerja. Kita kasih lapangan pekerjaan. Apa yang dia butuhkan? Dia bisa menjahit, kita berikan mesin jahit. Diberikan fasilitas. Sama sekali tidak ada kelebihannya kecuali tambal ban. Kita berikan kompresor. Yang penting dia mau. Jadi banyak yang bisa kita lakukan bentuk pemberdayaan. Nah, apalagi kalau gade-gade. Gade-gade itu yang selama ini terlilit sama utang di bank. Kami istilahkan bank 64 yang jam 6 pagi cair, jam 4 sore menagih. Kalau terbalik kan itu bank resmi, ini tidak. Ini bank 64 ini yang merusak ini. 6 pagi gampang cairnya. Saya bilang, Bu, kenapa kita ambil di rentenir? Dia bilang, gampang, biar jam 5 subuh buka. Jika kalau bank resmi jam 9 pi. Tahu. Cuma jangan pas sore orang bank resmi tutup, dia baru pergi menagih. Nah, dan bunganya tinggi. Nah, itu mereka ini kan termasuk dalam asnaf gharim, orang yang berutang. Jadi gharimin itu orang yang berutang untuk kebutuhan utama. Kebutuhan pokok, bukan untuk gaya hidup. Kayak cicilan mobil, Ustaz, kalau motor. itu bukan garimi. Ya, itu garing itu. Ya. Kalau jadi bedakan garim dengan garing, Kakak Rizal. Kalau garing ini kenapa berutang? Cicilan mobilnya, cicilan motornya, ini gaya hidup. Garing ini. Tapi pernah ada di Makassar itu, Ustaz, yang garing-garing begitu. Banyak yang minta masuk, tapi tidak lolos. Karena aturannya pertama memang dia garim. Yang kenapa dia berutang? Suaminya masuk rumah sakit, ditahan KTP-nya, kalau tidak bayar, ya kita bayarkan. Anaknya mau di DO di sekolahnya, kalau tidak bayar SPP-nya, kita bayarkan. Termasuk itu, termasuk itu. Itu memang kebutuhan pokok. Itu garim namanya. Itu. Tapi kalau yang garing-garing kita tidak kasih. Kalau untuk gaya hidup dan yang lain. Minggir-minggir kok. Jadi betul-betul untuk kebutuhan pokok saja, Ustaz, ya. Ada pertanyaan sederhana kalau teman-teman turun asesmen, tapi itu sangat substansi. Begitu datang, mesti apa lagi namanya itu di situ. Kalau dia jawabnya gagap, tanda-tanda gagal. Bagaimana mau dikasih modal kalau dia tidak kenal masjid? Nah, ini juga informasi nih pemirsa. Kalau ada orang kita mau kasih utang,
tanya sholatnya bagus atau tidak. Kalau dia tidak bagus sholatnya, jangan kasih utang, pasti dia tidak bayar. Sama Tuhan saja tidak takut, apalagi sama kita. Ya, jadi itu resepnya. Penting sekali. Kalau dia tidak sembahyang kan tidak takut sama Tuhan. Iya, betul. Dia bilang kulapor ke sama polisi, polisi lagi, Tuhan lagi saya tidak takuti. Buktinya dia tidak sembahyang. Jadi kalau dia ditanya, mesti apa lagi dikasih itu? Kalau dia tidak hafal, dia pertimbangan berikutnya. Di prioritas dulu yang nama masjid dia tahu, menurut penilaian kita sholatnya sudah bagus, atau siap untuk dibina peningkatan iman. Ya, karena kita bukan hanya memberi bantuan sosial, tapi kita juga ingin imannya ini orang-orang yang dibantu ini meningkat. Agamanya bagus. Luar biasa. Berarti salah satu Ustadz yang belum saya dapatkan jawaban real tadi, yang terutama yang museke itu Ustadz, apa caranya Basnas Kota Makassar supaya kemudian mampu menjangkau orang-orang kaya ini, para sultan-sultan ini, mampu kemudian sesuai dengan apa yang kita harapkan, pendekatan-pendekatan yang sifatnya. Satu, memang sosialisasi jalan melalui dakwah-dakwah. Oke, dakwah-dakwah. Karena bedanya zakat dengan pajak itu kan satu. Zakat itu tidak boleh ada target. Saya harus mengumpulkan sekian miliar, tidak boleh. Kalau punya target itu pajak namanya. Pajak itu yang ditarget, makanya harus pengumpulannya sekian. Kenapa zakat kalau zakat tidak? Karena zakat ini harus berbanding lurus dengan keimanan. Karena kan bukan cuma ganjaran di dunia. Betul. Maka kita sebenarnya berharap teman-teman dai, kemudian imam-imam masjid, imam-imam kelurahan, kalau semua semesta ini bicara tentang zakat, insya Allah akan terbangun kesadaran. Karena kan kenapa zakat ini sangat mudah sebenarnya, karena ada dua ketakutan seluruh manusia. Pertama, dia takut masuk neraka. Yang kedua, takut miskin. Tidak ada itu orang yang ya Allah mudah-mudahan saya miskin. Semua orang takut miskin. Dan jaminan tidak miskin adalah berinfak, bersedekah, berzakat. Jaminan tidak miskin. Siapa yang rajin infak, rajin sedekah atau apalagi keluar zakat, dijamin tidak miskin. Yang kedua, dijamin tidak masuk neraka. Karena zakat itu kan dia memadamkan panasnya kuburan, kemudian menyelamatkan kita dari api neraka. Ini dua kalau terbangun kesadaran, maka semua orang akan berlomba-lomba bayar zakat. Cuma kan ini masih butuh perjuangan berat. Dan ini bisa dibayangkan Kakak Rijal, kita kan merdeka ini 1945. Undang-undang tentang zakat itu baru muncul 2009. Kemudian disempurnakan yang sekarang berlaku itu 2011. Nomor 23 2011. Jadi sekian puluh tahun kita hidup tanpa ada payung hukum dari pemerintah yang menaungi zakat. Sehingga dulu semuanya bikin ada Basnas Kabupaten, Basnas Provinsi, jadi semua dan dikelola secara masing-masing parsial. Ada dulu zakat fitrah, ini untuk jatahnya Pak Desa, jatahnya Pak Camat apa. Nanti setelah 2011 ada undang-undang, PP-nya muncul 2014. Jadi praktis 2014 lah baru zakat dikelola dengan benar, di mana zakat fitrah tidak boleh lagi di-store ke atas tapi harus terbagi habis kepada masyarakat yang masuk di 8 kelompok itu. 8 kelompok itu. Jadi membangun kesadaran ini butuh perjuangan berat, karena memang semakin kaya orang itu semakin peluang kikir itu semakin besar. Oh begitu. Lebih mudah itu bersedekah orang miskin. Coba Kakak Rijal ini kalau ada bentor tidur 2 orang, kesana lah kasih uang 100.000 tapi uang 50.000 2 lembar. Satu mau saja kasih. Yang satu tabe pembeli gola-gola. Baru kita intip dari jauh. Belum jauh kita pergi dia kasih bangun temannya. Dale tak 50.000 tak. Orang miskin dapat uang 100.000 kasih temannya 50.000. Ada ndak orang kaya di Makassar yang untung proyeknya 100 miliar kasih tetangganya 50 miliar? Tidak ada. Padahal 50 miliar dari 100 miliar sama persis 50.000 dari 100.000. Sama-sama 50%. Sama-sama 50%. Jadi orang miskin itu lebih hebat urusan sedekah daripada orang kaya.
Oh begitu Ustaz. Orang kaya itu susah karena jumlahnya yang banyak. Padahal yang dihitung Al-Quran kan bukan jumlah, presentasi. Makanya tidak dibilang bersedekah, berzakatlah 10 juta. Oh tidak, 2,5%. Jadi 2,5% itu hitungan gampangnya 2.500 rupiah dari 100.000. Nah kalau saya dapat uang 100.000, belum pernah ada orang dapat uang 100.000 dia kasih orang temannya 2.500. Pasti ambil tombak 5.000. Ambil tombak. Kadang-kadang dia tinggal dapat 30.000. 70% berani dia keluarkan karena masih miskin. Begitu kaya, mulailah berpikir 1 miliar itu 25 juta bisa beli motornya kakak Rijal yang satu ini. Coba 25 juta sudah bisa beli motor. Masa saya mau kasih ke orang, padahal 25.000 dari 1 miliar sama dengan 25.000 dari 1 juta. 25 juta dari 1 miliar. Itu. Jadi membangun kesadaran berimpak sedekah itu harus dimulai dari waktu kita masih miskin. Makanya saya biasa bilang ada 2 ilmu yang kadang-kadang orang tidak bisa bedakan. Ada ilmu menjadi kaya, ada ilmu kaya. Beda itu Ustaz. Beda. Ilmu menjadi kaya, ilmu kaya. Kalau ilmu menjadi kaya, sekolah, bisnis, cara pengusaha, cara berdagang, itu ilmu menjadi kaya. Meskipun banyak ahli ekonomi yang tidak kaya. Karena dia memang hanya belajar ilmu menjadi kaya. Ilmu kaya itu adalah berzakat. Jadi kalau makanya mumpung kita ini belum terlalu kaya sekali, belajar ilmu kaya supaya ini juga bisa menjadi backing, ini bisa menjadi jaminan kepada Allah. Ya Allah, berikan saya harta. Kata Allah, kalau saya kasih harta, nu tahu ilmunya, ku tahu saya sudah tahu keluar zakatnya. Kata Allah, malaikat kasih karena dia sudah tahu ilmunya. Ini kalau ilmunya kaya belum didapat, baru kita minta rezeki malaikat bilang jami kasih puang karena tanda-tanda gini orang. Jadi ilmu kaya ini, ilmu menjadi kaya penting, ilmu kaya jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Ustadz, ada satu fenomena yang saya mau sampaikan ke ini Ustadz. Banyaknya kemudian orang-orang kaya atau istilahnya anak-anak di media sosial adalah crazy rich. Itu adalah bagi-bagi uang di tempat-tempat umum, di keramaian dan sebagainya, beberapa owner dan sebagainya. Yang kemudian kadang-kadang orang komentar juga, kenapa kemudian pamer-pamer, bagi-bagi seperti itu dengan berbagai macam-macam. Kenapa enggak ke bayar zakat langsung saja ke tempatnya memang, ke lembaga resmi. Kan sekaligus juga saya mau konfirmasi juga ini kan banyak lembaga zakat Ustadz, bukan hanya Basnas Kota Makassar. Itu bagaimana mengaitkan dua fenomena ini Ustadz? Tadi yang banyak flexing, pamer-pamer, tapi bagi tahu. Jadi ada 2 penerima zakat resmi di Indonesia, cuma 2. Satu plat merah namanya Basnas, satu plat hitam namanya LAZ. Jadi LAZ itu lembaga amil zakat. Itu di-SK-kan oleh Kementerian Agama atas rekomendasi Basnas. Jadi Basnas itu pembina lembaga amil zakat. Kemudian Basnas ini plat merah yang operasionalnya semuanya ditanggung dari pemerintah. Jadi Basnas ini adalah pemerintah, organisasi pemerintah non struktural. Itu menurut undang-undang. Tujuan utama amil ini kan Basnas. Tujuan utama amil adalah pertama menjadi gap antara orang kaya di satu sisi dengan orang miskin di sisi lain. Karena aturannya orang kaya dengan orang miskin itu tidak boleh ketemu. Karena kapan ketemu maka orang kaya semakin superior, orang miskin semakin tidak punya harga diri. Nah, orang miskin ini harus diangkat derajatnya. Jadi jangan dipamerkan ini orang miskin. Makanya kalau misalnya saya punya uang deposito 10 miliar. Kayaknya tidak bisa karena kakak Rijal tidak aminkan ini. Amin. Sudah terlambat. Jadi misalnya saya, kalau ada orang kaya, saya orang kaya. Lalu saya bagi zakatnya ke orang miskin. Langsung ya, direct. Maka bisa dipastikan dia cium tanganku. Terima kasih Puang. Bayangkan dia panggil Puang saya. Nah, saya orang Galesong. Mana ada Puang di Galesong? Atau dia panggil terima kasih Karen. Nah, saya orang Enrekang. Tidak mungkin orang Enrekang dipanggil Karen. Begitu rendahnya orang miskin kalau dikasih langsung. Saya semakin superior. Yang kedua, belum aman saya punya pahala selama saya belum meninggal. Besok lusa saya kasih zakat saya kepada si A, si miskin. Besok lusa dia bikin jengkel saya, kasih bunyi motor cicilannya besar-besar. Saya tegur,
jangan kasih bunyi mobilmu, motormu besar sekali. Dia bilang, Pak, urus Tommy urusanta. Ini urusannya anak muda. Saya langsung naik pitam, saya bilang, kau tidak tahu, bapakmu saya itu yang kasih zakat setiap tahun. Kasih tahu bapakmu, siapa itu bapak di sebelah. Akhirnya seluruh pahala zakat yang saya serahkan bertahun-tahun itu hangus seperti api membakar kayu bakar. Wih. Karena dibinya begini tadi. Iya, betul. Padahal kan Allah bilang, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan sedekahmu, zakatmu, infakmu, pemberianmu dengan mengungkit-ungkit. Nah, selama orang kaya bertemu langsung dengan orang miskin, iya. peluang mengungkit itu ada. Tapi kalau Kakak Rijal amil Basnas, Iya. saya datang bawa zakatku ke Kak Rijal, Iya. ini saya tidak perlu tahu siapa yang dikasih zakat, nggak perlu. Orang miskin juga tidak perlu tahu bilang zakatku. Tidak perlu tahu Tidak siapa perlu. dari mana ini. Karena zakatnya. kalau orang miskin tahu bilang saya yang kasih zakat, dia tidak punya nilai tawar. Besok lusa saya lewat di depan rumahnya, tiba-tiba mobil Alfarku, kan orang kaya ceritanya. Iya. Amin. Amin kalau ini. Bahkan sudah respon. Oke. Tiba-tiba mobil Alphard saya itu menabrak ayam Bangkok kesayangannya si miskin. Anaknya mengamuk, kurang ajar itu mobil dia tabrak. Keluar bapaknya, dia lihat pas plat mobilku, plat mobilku 1342 NAS. Asik sekali. Basnas. Langsung dia bilang, jangko kejar ki. Tidak bapak, dia tabrak ki ayam. Dia bilang jangko nak. Dia itu yang kasih ki zakat setiap tahun. Bayangkan orang miskin sudah dilanggar haknya, sudah ditabrak ayam kesayangannya, tidak punya nilai tawar bahkan untuk melapor ke polisi pun. Gara-gara dia tahu bilang kita yang kasih zakat. Makanya orang kaya yang ketemu langsung. Kenapa kita mau bangga bagi zakat? Nah, bukan uang itu. Uang kita itu yang 97,5%. Yang 2,5% bukan uang kita. Itu uangnya orang miskin yang dititipkan lewat kita. Maka malulah kalau kita simpan uangnya orang. Jadi zakat itu 2,5%. Ya, jadi misalnya Rijal Jamal ini banyak hasilnya dari YouTube ini, itu rezekinya Rijal Jamal channel ini hanya 97,5%. Yang 2,5% itu milik orang lain yang kalau kita simpan dia akan menjadi kanker. Ya, dia akan menjadi kanker dan kankernya tidak main-main. Kanker ganas yang akan menyerobot, menggerogoti seluruh yang tersisa sampai habis. Dibangkrutkan oleh Allah orang kaya yang tidak mau keluarkan 2,5%. Dia akan keluar dengan cara sendiri. Dengan cara sendiri, apakah api, angin, ditipu orang, bayar kiri kanan rumah sakit. Jadi Allah akan keluarkan dengan paksa dan bukan lagi 2,5%, karena 2,5% ini miliknya orang miskin, tapi karena kita simpan, akhirnya dia cari temannya, diambil semua teman-teman yang ada di situ tersisa untuk dikasih keluar dengan paksa. Makanya daripada terpaksa keluar, keluarkan dengan baik sesuai dengan aturan. Kalau sampai haul dan nisabnya. Ya, Masya begitu. Allah, mencerahkan sekali, luar biasa. Ustadz kita, Ustadz Ashar Temanggung ini memberikan pencerahan. Saya juga akhirnya banyak Tommy ku tahu ini, Ustadz. Selama ini 2-3 tahun terakhir ini saya selalu kampanye zakat, bahwa bukan hanya zakat fitrah, mau lebaran, kemudian bulan puasa orang bayar zakat, tapi juga ada zakat yang memang kalau sudah sampai nisabnya haulnya 1 jadi tahunnya. Kan zakat ini cuma 2, zakat fitrah dengan zakat mal. Zakat fitrah itu tidak usah dikampanyekan. Semua orang miskin pun bayar zakat. Iya, betul. Nah, zakat mal ini karena yang jumlahnya banyak, ada namanya zakat profesi. Orang yang dibayar karena profesinya. Ya, jadi kalau apapun didapat uang gara-gara profesinya, maka itu namanya zakat, itu ada zakat profesinya. Ya. Sama itu 2,5%. 2,5%. Dulu guru di zaman Nabi tidak bayar zakat karena memang tidak ada guru yang dibayar. Sekarang ini guru pegawai negeri akhir bulan digaji, maka ada zakat profesinya. Kontraktor begitu selesai serah terima kunci kepada yang pesan, untung bersihnya keluar zakatnya. Dokter itu kan banyak teman-teman saya dokter itu, saya bilang enak kita
Pertanyaan kan biasa paling 3 sampai 5. Kakak Rizal merokok atau tidak? Sudah berhenti belum? Iya. Suka begadang? Kadang-kadang. Iya. Olahraganya jarang. Minum air putihnya malas. Iya. 300.000. Kenapa dia bertanya 4 poin dibayar 300.000? Karena profesinya. Coba kita tanya orang begitu. Iya. Tidak ada yang bayar. Nggak ada. Ya. Oke, Atau ustaz lah. Ada orang berdiri di mimbar kultum 7 menit 10 menit selesai itu dikasih amplop. Tapi kalau orang bukan profesinya mau 1 jam di atas pote-pote di mimbar, pulang semua orang pasti bilang lama mi begitu. Nah, jadi itu namanya profesi. Itu namanya profesi. Berarti termasuk konten kreator juga Ustaz di selebgram, influencer. Jadi semua yang bisa menghasilkan dan jumlah nisabnya cukup. Ya, keluarkan zakatnya. Keluarkan zakatnya, masya Allah. Tapi kalau mau jangan tunggu nisab. Jangan tunggu 85 juta, tapi berapapun rezeki Allah, keluarkan 2,5%. Kalau bukan zakat dia menjadi sedekah. Dia menjadi infak. Masya Allah. Ya, seperti itu. Baik, Ustadz luar biasa. Saya banyak sekali dapat ilmu, apalagi saya kira penonton ini para netizen semua. Saya tahu mungkin tadi ada yang disampaikan oleh Ustadz, mungkin ini masih kadang-kadang masih menjadi pertanyaan atau justru mungkin tidak setuju Ki. Boleh langsung tulis di kolom komentar Ustadz. Bapak Sadi. Nanti kalau ada yang bertanya apa segala macam, saya akan langsung direct ke Ustadz langsung untuk kemudian bisa langsung dikonfirmasi. Karena kadang-kadang kalau ini publik Ustadz tidak dapat haknya mendapatkan informasi jawaban yang benar, yang valid dan sebagainya. Kalau ada yang mau didatangi untuk dijelaskan apa itu zakat sampai akar-akarnya, kita siap. Basnas Kota Makassar siap ya? Siap. Luar biasa. Jadi Basnas memang tugasnya untuk sosialisasi. Dan jangan pikirkan bagaimana apa ini biayanya apa tidak. Kumpulkan saja orang, kita datang. Luar biasa. Link Instagramnya Basnas Kota Makassar saya tulis di description box supaya nanti bisa direct langsung ke saya aja Ustadz. Ustadz makasih banyak Ustadz. Saya tahu ini bukan hal yang pertama kita ketemu Ustadz. Masih banyak permasalahan umat yang perlu sama-sama kita selesaikan. Selalu siap kalau apa nih? Kamu kelas podcast. Ya, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz sudah datang. Dan saatnya bilang kamu kelas. Kamu kelas. Terima kasih banyak Ustadz. Syukran jazakumullah. Saatnya bilang kamu kelas.